Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang, trader market. Selamat siang, rekan-rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Jumat, 26 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, trader semuanya, pada analisa kali ini kita akan membahas sedikit peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi dalam pasar, baik itu secara fundamental dan kita mengaitkan fundamental itu dengan teknikal supaya kita bisa menghasilkan sebuah analisa yang benar-benar jos dan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa buat para trader semuanya. Jangan kaget dan jangan panik trader kalau saya benar-benar sangat semangat hari ini. Trader semuanya, seperti biasa di setiap kali analisa harian kita saya akan membawakan sebuah judul, tema, dan kita akan bahas tema tersebut bersama-sama. Dan tema kali ini saya akan mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu sabar. Saya lihat dulu judul temanya, kadang-kadang saya lupa trader. Ini udah tua jadi lupa trader. Temanya adalah, tema hari ini saya akan membahas tentang kecenderungan yang akan diambil oleh Gubernur Sentral Bank Amerika yang lebih memilih hawkish. Dan apakah dengan kecenderungan ini akan membebani pergerakan gold pada hari ini? Karena kalau kita lihat trader semuanya, kalau kita lihat secara garis besar pada hari ini, ya, hari ini tanggal 25, kemarin ya, baru masuk di Amerika sekarang. Sampai tanggal 27 akan ada pertemuan Jackson Hole. Ya, Jackson Hole. Nah, ini bahasa Indonesianya Lubang Jackson. Nah, Jackson Hole ini pertemuan perekonomian yang dilakukan di Amerika setahun sekali, simposium. Di mana pertemuan ini akan membahas pergerakan perekonomian Amerika selama 1 tahun ke depan. Nah, pergerakan pertemuan ini sangat membebani apa yang akan terjadi pada hari ini trader. Karena ya kalau trader lihat dari pertemuan ini, nanti malam di saat pertemuan tersebut Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell akan memberikan statement pada pukul 21.00. Dan kecenderungan statementnya menurut para pengamat ekonomi, dia akan memberikan kecenderungan statement bahwa hawkish akan lebih digandakan lagi. Ya. Apabila memang pertemuan ini seperti yang telah direncanakan dan hawkish lebih digandakan lagi, ini terus terang akan membebani pola pergerakan dari dolar Amerika. Akibat pergerakan dari dolar Amerika tersebut, ya, akibat pergerakan dari dolar Amerika tersebut, mau tidak mau akan membebani pergerakan-pergerakan yang lainnya. Dan trader bisa lihat hari ini setelah pertemuan itu yang akan dilaksanakan ya tanggal 25, mungkin sekarang lagi beritanya di sana ya, bertemu karena di 26 25 di sana. Membebani arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Akibat dari pergerakan indeks dolar Amerika yang sangat menguat ini, dia membebani mata uang pasangan mata uang lainnya. GBP Euro USD turun, GBP USD turun, gold pun juga perlahan namun pasti mengalami penurunan walaupun ya penurunan yang terjadi pertempuran di sana, dan pada di awal-awal pasar Asia dia turun ya sampai di posisi yang paling terendah malahan 1751. Ya sekarang dia agak sedikit mengalami kenaikan, dan kalau saya melihat dari ini dia masih bisa naik lagi, tapi kecenderungan terbesar tidak tertutup kemungkinan akan mengalami penurunan pada hari ini. Nah, oleh karena itu trader semuanya, kalau kita lihat dan kita amati arah pergerakan dari gold ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang sangat besar bahwa semua menunggu statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Dan apabila kita lihat bahwa arah pergerakan gold pada hari ini kecenderungannya, trader semuanya bisa lihat bahwa selama 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan lagi atau malah sebaliknya menurun? Ya. Nah, kalau secara teknikal trader semuanya, dia akan mengalami kenaikan karena dia baru taruh dari sekitar 50 menuju 70. Itu secara teknikal menurut RSI. Tapi kita akan bisa lihat imbas berita ekonomi yang akan dikeluarkan hari ini. Statement yang akan dikeluarkan hari ini oleh Gubernur Sentral Bank Amerika sangat mempengaruhi. Oleh karena itu trader, kita akan menunggu sampai statement itu dikeluarkan, dan kita akan melihat pergerakan pasar menjelang statement itu
dikeluarkan, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Selain itu trader, ya, rekan trader semuanya, kalau kita lihat trader semuanya, rekan trader, selain faktor perekonomian yang terjadi di Amerika, faktor berikutnya itu yang membuat pergerakan emas ini mengalami penguatan, ya. Pada beberapa hari ini adalah masih tetap masalah saham-saham di Asia dan masalah pertumbuhan serta lockdown yang terjadi di Cina. Nah, ini dia. Ini dia ya. Ini dia. Ini merupakan salah satu faktor utama juga kenapa kemarin-kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Tapi harap diperhatikan bahwa nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, The Fed, ketuanya Jerome Powell akan memberikan statement di simposium Jackson Hole, ya. Ini sangat mempengaruhi, dan di tengah ekspektasi bahwa Powell akan mengeluarkan pendapat hawkish, ya, tentang kenaikan suku bunga The Fed. Nah, ini juga yang diharapkan bisa meredam spekulasi yang terjadi. Nah, tapi dengan hawkish yang dikeluarkan, artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa, ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa pergerakan dari gold ini bisa mengalami pelemahan. Walaupun secara teknikal dia akan mengalami bullish, tapi kita akan lihat nanti, ya. Kita akan lihat nanti karena menurut analisa para ahli, statement yang dilakukan oleh The Powell ini kemungkinan besar akan memberikan kekuatan ekstra terhadap pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oleh karena itu trader, tetaplah beranalisa, tetaplah melihat perkembangan yang terjadi, ya. Tetaplah melihat perkembangan yang terjadi karena setiap detik pergerakan pasar akan selalu berubah. Tapi setidaknya dengan adanya prediksi, dengan adanya fundamental yang kita pahami, kita udah bisa melihat bahwa arah ke depan akan seperti kayak gimana. Nanti tinggal para trader mensinkronisasi dengan teknikal yang dimiliki oleh para trader. Demikianlah analisa tema kita pada hari ini. Saatnya kita akan masuk langsung ke analisa teknikal kita pada hari ini. Dan kita akan selalu mulai analisa teknikal kita itu dari indeks dolar Amerika. Trader semuanya, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini? Sudah sangat jelas. Kita mulai bahwa indeks dolar Amerika, pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini menguat tajam. Dari 108.377 sampai sekarang menuju 108.537. Kita bisa lihat apakah penguatan ini bisa kuat lagi dan apakah dia bisa menembus level terendah tertinggi di sini 108.885. Nah, ini dia. Kita akan saksikan. Oleh karena itu, ini saya tadi pagi udah lewat malahan, ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat arah pergerakannya. Oke, anggaplah nanti dia mengalami kenaikan. Tendensi yang akan mengalami kenaikan itu menurut analisa saya dia akan menuju sampai ke 108.631 dan apabila terjadi penurunan dia akan turun sampai di 108.412. Oleh karena itu, pola pergerakannya dia berada di seputaran sini trader semuanya. Nah, ini dia. Nah, harus diperhatikan oleh para trader, ya. Oke, kita lanjut ke euro angkel saham dolar. Nah, ini dia. Kita masuk ke euro angkel saham dolar trader. Pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas, bisa trader lihat di sini bahwa pergerakan dari euro angkel saham dolar dia agak mengalami bearish pada hari ini. Ditunjang dengan peningkatan dari indeks dolar Amerika. Ya, oleh karena itu kita akan bisa lihat, ya, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Bagaimanakah pergerakannya? Nah, kalau saya lihat di sini kemungkinan besar dia masih bisa naik lagi sampai di level
0,99738. Ah, disinilah 99742 ya. Dia akan sedikit mengalami kenaikan sampai 0,9742 setelah dia akan mengalami penurunan. Dan apabila penurunannya benar-benar sesuai dengan prediksi, dia akan mencoba turun sampai di level paling terendah di seputaran 0,99456. Harap diperhatikan arah pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar? Untuk pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling Uncle Sam dolar tendensi hari ini benar-benar menurun dahsyat. Sudah melewati tendensi rentang harian yang saya coba bawakan. Di mana rentang harian yang saya bawakan hari ini dari 1.180 sampai 1.183 dia sudah melewati dan dia menuju ke titik support yang pertama di 1.17977. Kita akan lihat penurunan yang sangat dahsyat ya. Karena ini adalah penurunan sangat dahsyat, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan dan memberikan sedikit rekomendasi buat para trader bahwa kalau kita melihat pergerakan ini, dia masih bisa turun lagi. Dan kalau menurut analisa saya, penurunan dia itu paling maksimal itu memang maksimalnya itu akan sampai di 1.17821. Tapi menurut saya, titik yang bisa dicapai yang paling maksimal sekarang ini adalah di seputaran 1.17913. Ya, itu trader. Dan apabila dia terkoreksi naik, koreksi naik dia itu paling maksimal itu sampai di seputaran 1.18160. Oleh karena itu, arah pergerakan dia pada saat ini hanya di seputaran sini. Ini menurut analisa saya, ya. Dia masih bisa turun setelah dia balik arah lagi. Tapi tetap saya bilang nanti pada pukul 21.00 dan 19.30 harap diperhatikan kalender ekonominya. Harap diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan dolar kalau bisa menguat semua pada jatuh. Kita lanjut ke gold trader. Sekarang kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas kita lihat di sini trader bahwa pergerakan gold ya. Sorry, ini kita balik dulu ke sini. Pergerakan gold hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan gold hari ini sangat luar biasa ya, dengan penurunan yang terjadi, penaikan yang terjadi membuat dampak terhadap gold adalah dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat ya. Dan saya bisa bilang bahwa ini gold tadi udah ya. Ini gold. Gold kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat gold setelah masuk di pasar menjelang pasar Eropa, dia agak sedikit mengalami peningkatan walaupun tren hariannya adalah bearish. Dan kita akan lihat ya bagaimanakah arah pergerakan yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Menurut analisa saya dia akan mencoba naik terus minimal. Kalau saya lihat, dia bisa naik trader. Kalau saya lihat titik tertingginya itu di 1759 ya. Setelah itu dia akan coba mengalami penurunan. Dan kalau memang benar-benar dia mengalami penurunan, saya bisa mengestimasikan bahwa dia akan coba turun sampai di level 1754. Tapi ini trader kembali lagi saya bilang ya, ini kan merupakan prediksi dan harap diperhatikan ya. Ini anggaplah dia akan naik sampai sini ya, dia turun sampai sini. Tapi kalau memang nanti berita ekonomi yang benar-benar menunjang penurunannya, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level yang paling terendah di sini. Nah, level paling terendah di seputaran sini 1748. Tapi menurut saya 1748 ini ini tinggi banget, ini terlalu jauh turunnya. Ya, terlalu jauh turunnya. Anggaplah dia kalau sedikit mengalami kenaikan taruhlah sampai di 1759. Setelah itu dia penurunannya itu sampai di 1754 ya. Nah, tapi kalau memang dia benar-benar sampai menurun terus 1751 dan 1746. Tapi menurut saya tidak terlalu optimis sampai di bawah sih. Menurut saya masih jauh ya. Oke, trader, kita masuk sekarang di Bitcoin. Bagaimanakah arah pergerakan Bitcoin pada hari ini? Untuk arah pergerakan Bitcoin pada hari ini udah sangat jelas bahwa Bitcoin hari ini menurun tajam ya. Dan kita akan lihat arah pergerakannya dari 21.415 sampai 21.676 dan saya bisa bilang bahwa penurunan yang sangat tajam ini
dia akan mulai dari sini ya. Nah, kalau menurut saya dia memang masih bisa menurun lagi, tapi sekarang tendensinya agak sedikit naik, dan kalaupun naikan yang terjadi, menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai di level 21.541. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Oleh karena itu, analisa saya adalah Bitcoin masih bergerak di seputaran sini. 21.541 sampai 21.415 adalah arah pergerakan dari Bitcoin. Oke trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dalam melakukan transaksi pada hari ini. Akhir kata, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan trading, tetap analisa, lihat kalender ekonomi, satukan dengan teknikal yang akan yang dilakukan oleh para trader semuanya, dan selamat sukses dalam bertrading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.